Shalom semuanya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. So, teman-teman, sebelum kita mulai, aku mau bacain beberapa peraturan selama live session ini berjalan di Zoom ini. Dan juga selama ibadah ini berjalan, dimohon untuk semua teman-teman untuk berpakaian yang rapi dan sopan selama ibadah ini berjalan, dan juga tetap menyalakan kameranya. Tapi dimohon untuk semua audio di-mute selama berjalannya proses ibadah ini sampai akhir nanti. Sampai ada pada saat di sharing session itu nanti akan dipersilakan untuk open mic. Kita akan diskusi di situ bersama-sama, saling menguatkan, saling sharing. Tentunya bersama Pendeta Robert juga yang nanti akan membawakan firman-Nya. Sebelum kita mulai, berarti mari kita bersatu dalam doa. Teman-teman, yuk kita ambil sikap doa yuk. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kembali kami semua Tuhan, anak-anak-Mu ini hadir di malam hari ini bersekutu Tuhan, berhati Tuhan datang ke hadirat-Mu Tuhan malam hari ini, beribadah memperingati kebangkitan. Kami mau mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu yang Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu ya Bapa. Beracaralah Tuhan di online session ibadah kami ini Tuhan, biarlah semua boleh berjalan dengan lancar, mulai dari awal hingga akhir Tuhan, agar juga kami boleh mengerti Tuhan isi hati-Mu yang akan Kau sampai melalui hamba-Mu Tuhan, Pendeta Robert nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Yesus, kami mau tulus, Yesus. Thank you Lord, thank you Father. Kami mau menyembah-Mu, oh. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
tatamu. Yesusku, terimalah korban syukur yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Thank you, Father. Thank you. Makasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan, nafas kehidupan yang Kau berikan buat kami. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Allah yang agung. Dan kami selalu tahu itu melalui waktumu selalu yang terbaik buat kami. Dan rancanganmu indah pada waktunya Tuhan. Kami mau memujimu lebih lagi Tuhan, menyembahmu lebih lagi Tuhan. Karena Engkau harapan kami satu-satunya Bapa. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. We sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh God, praises to your name. Oh God, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. Oh, I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be
we sing praises. We worship you, Lord. Thank you, Father. You are greatly to praise. Oh, Nyanyian puja bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Yesus. Pujian bagimu, Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. You are my Savior, Lord Jesus. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All heaven shout your all creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Oh, Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the
creation bows, all creation to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, son, how beautiful, Jesus, your name, name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Jesus, name above all names. All the heavens shout your praise. All creation to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Thank you, Father. Terima kasih buat segalanya. Saya serahkan kepada pembicara, Robert. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami anak-anak muda yang mau mencari Engkau, yang cinta Engkau Tuhan, dan mau belajar terus mencintai Engkau sampai akhir hidup kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami punya kesempatan masih bisa belajar firman Engkau, masih bisa bertemu walaupun dengan keadaan mungkin yang tidak gampang Tuhan. Tapi kami melihat bahwa di setiap kesempatan Engkau selalu ada Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk hati kami, untuk setiap kami di sini Tuhan. Kami mau supaya hati kami juga bisa punya learning attitude yang benar, bisa punya hati yang mau haus akan firman Engkau Tuhan. Dan hari ini Tuhan, waktu kami memperingati Paskah Bapa, ataupun kebangkitan Engkau, kami bisa menjadi anak-anak muda yang berubah,
cara pandang kami, karakter kami, dan juga action kami ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kami punya. Terima kasih Tuhan untuk kami masih bisa memuji Engkau, menyembah Engkau juga Bapa. Malam hari ini kami bersyukur, kami siap untuk bisa menyampaikan isi hati kami siap untuk mendengarkan isi hati Engkau Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk belajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Kedengeran. Selamat malam semuanya. Thank you buat tadi ada Aaron, ada Sandro Kuahati yang mimpin kita juga dalam pujian. Kasih appreciate dulu, itu ada emoticon tepuk tangan di reactions, ya kan? Jangan pelit-pelit buat teman-teman kalian. Kita dibantu untuk bisa menyembah Tuhan juga. Bersyukur ya, hari ini di tengah-tengah keadaan yang mungkin kita bisa ngelihatnya kok sepertinya sulit, kok sepertinya ngapa-ngapain tuh sulit gitu. Dengan adanya corona kita juga tahu bahwa ujian, terus juga tugas-tugas makin banyak, enggak? Tugas-tugas kayaknya tuh tiap matkul tuh ada kalau anak kampus. Jadi kita kenalan dulu kali ya. Saya manggilnya gua, lu nggak apa-apa ya? Biar kita anak muda dikit. Gua nama gue Robert Nadea. Gue melayani di Gereja Kristus Indonesia. Kebetulan di ministry atau liga kampus. Jadi anak-anak muda, semua orang yang masih kuliah, gue dan juga ada pasangan gue di sini kalau kalian bisa lihat namanya Aurelia May. Ya, kami berdua melayani di kampus. Kita memimpin sekitar 125 orang. Itu semua anak-anak kampus. Di gereja kita sendiri ada banyak. Jadi ada pemuda, ada singles, ada married. Jadi sesuai sectionnya masing-masing. Nah, kami kebetulan ditaruh Tuhan di ministry yang sama kayak kalian. Dan bersyukurnya di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, gue sendiri melihatnya sepertinya berasa kayak lagi di dalam perjanjian lama gitu. Atau mungkin waktu Yesus udah naik ke surga, terus di Kisah Para Rasul juga mungkin ceritain tentang bagaimana murid-murid perjanjian lama atau jemaat di perjanjian lama juga mereka sering bertemu sama murid-murid Tuhan, sesama orang-orang percaya, dan mereka selalu memecah-mecahkan roti, dan itu tiap hari loh, teman-teman. Dan yang gue berasa sendiri, di kampus, di ministry kita melayani, itu hampir setiap jam kita selalu meeting, jadi selalu ketemu gitu. Ada yang curhat, kita ada yang Bible study juga, ada yang pembimbingan, ada yang cuman curhatin tentang dia lagi mungkin galauin orang yang dia suka, yang lagi suka sama orang lain, kayak gitu-gitu. Tapi kebanyakan juga tentang Tuhan. Nah, hari ini di kesempatan ini gue juga berterima kasih untuk teman-teman LSPR yang udah mengundang. Dengan tema hari ini kita mau bahas temanya keselamatan yang sempurna. Ini gue akan share slide. Bentar ya. Kira-kira kalian kelihatan nggak ya? Nah, kalau kelihatan kasih jempol. Mantap. Ya, hari ini kita mau bahas satu tema atau satu topik yang Tuhan Yesus banget gitu. Yang menggambarkan Tuhan Yesus sendiri yang diutus sama Bapa untuk turun ke dunia melakukan hal yang kalau di tema ini adalah keselamatan yang sempurna. Bicara tentang keselamatan yang sempurna juga, gue akan share dari buku Roma 6 ayat 3-4 di mana kita akan bisa melihat sebenarnya pengorbanan Tuhan dari awal itu tujuannya apa. Pengorbanan Tuhan itu apakah berhenti di setelah saya diselamatkan, setelah kita diselamatkan lalu kita nggak berbuat apa-apa. Paskah berbicara tentang kebangkitan. Waktu kita lagi merayakan, pada waktu itu ada Jumat Agung juga misalnya kita merayakan ya, di mana kematian Tuhan Yesus. Hari ini kita merayakan kebangkitan juga. Jadi bukan cuman sedih-sedih pakai baju hitam gitu, lalu mungkin taruh apa? Kalau orang-orang Katolik dia bisa taruh
ada abu di kepalanya. Pada zaman dulu juga orang-orang berkabung tuh seperti itu. Dan itulah yang dipraktekkan. Tapi nggak berhenti di situ. Tuhan Yesus punya rancangan, Tuhan Yesus punya plan yang luar biasa. Tapi pertanyaan pertama yang kita harus tanyain ke diri kita adalah hari ini, kita tuh udah selamat atau belum? Apakah kamu udah selamat, setengah selamat, seperempat selamat, atau udah full selamat? Jadi pertanyaan seperti itu juga kita harus tanyakan. Kadang-kadang kita sebagai Kristen, kita bisa merasa, oke, saya sudah Kristen karena saya berasal dari keluarga Kristen. Saya dibaptis jadi orang Kristen ya karena ya disuruh aja. Tapi pernah nggak sih tanyain ke diri kita sendiri, gua ini jadi seorang Kristen, benar-benar mau nggak sih jadi orang Kristen? Gua ini sebagai seorang yang mengaku mau ikutin apa katanya Yesus, apakah udah decide dari awal bahwa oke, saya mau ikut Yesus? Dan pada akhirnya pertanyaan berikutnya adalah, apakah saya sudah selamat atau belum? Kebanyakan dari kita, iya kita sudah selamat, kita sudah selamat. Amin, kita sudah selamat. Karena kita sudah dibaptis, kita dapat Roh Kudus juga, tapi nggak berhenti di sana. Setelah kita selamat, Tuhan memberikan amanat yang agung. Ada dua amanat agungnya Tuhan. Kalau kita hafal, pasti semua orang di sini hafal bahwa yang pertama adalah jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka. Benar ya? Jadi kita harus menginjil. Terus juga ada dua amanatnya Tuhan dalam mengasihi. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, baru kasihilah dirimu sendiri gitu. Kasihilah sesamamu ya. Jadi salib itu, cross juga menandakan bahwa mengasihi Tuhan, lalu mengasihi manusia. Kita baca di Romans 6, chapter 6, verses 6 to 7. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Kenapa gue pengen mulai dari ayat 3 sampai 4 ini? Gue pengen mulai dari pengorbanan Tuhan dulu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam apa yang harus kita lakukan, setelah kita diselamatkan, kita bicara dulu tentang pengorbanan Tuhan. Karena itulah yang terpenting. Bicara soal keselamatan yang sempurna sesuai sama kita, itu membuat kita juga bangkit dalam kebangkitan Yesus juga. Jadi kalau kita ibaratkan, waktu kita dibaptis, kalau bicara soal baptisan, mungkin waktunya nggak banyak di sini, tapi kalau bicara soal baptisan itu berasal dari kata baptizo, berarti tenggelam. Di Bible, di Alkitab, nggak pernah ada pengajaran tentang baptisan percik. Kalau kalian research sendiri, kalian bisa lihat ada banyak jenis baptisan. Ada baptisan api, guys. Jadi dibakar gitu. Ada baptisan-baptisan yang ada modifikasi daripada manusia itu sendiri. Tapi Bible selalu ngajarin baptisan itu berasal dari kata baptizo dan harus tenggelam. Oke, kita sudah diselamatkan karena kita sudah baptis. Kita juga harus ngerti, waktu kita dibaptis, pahamkah kita bahwa kita dibaptis berarti dosa kita juga mati. Dan waktu kita diangkat dari air, kita bangkit bersama Yesus. Itu pengertiannya. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama lebih dalam tentang bagaimana seharusnya kita sebagai Kristen, bagaimana sih cara kita menyikapinya. Bagaimana seharusnya kita menghidupi kehidupan Kristen setelah mati bagi dosa dan bangkit dengan Kristus menurut Roma 6. Kita tahu bahwa baptisan adalah salah satu tanda. Orang bisa bilang, biasanya gue dipanggil Bang Robert ya. Bang Robert, baptis kan simbol aja. Tandanya ya udah gue Kristen. Anyway, baptisan bukan not only just a symbol. Jadi baptisan adalah decision. Waktu kita mau belajar Yesus sampai kita dicap darah loh. Kita dihapus dosa kita. Pertanyaannya, what's next? Apa selanjutnya setelah kita sudah selamat?
Ada yang bisa bilang, oh udah saya sudah selamat, kan sekali selamat tetap selamat. Agak bola liar ya kata-kata seperti itu ya. Bisa ditangkap orang tuh bisa beda-beda. Bener nggak sih? Bola liar tuh bisa ditangkap mungkin persepsinya A, mungkin persepsinya B, sampai Z. Banyak banget. Tapi apa sebenarnya selanjutnya yang Tuhan mau kita mengerti setelah kita selamat? Jawaban dari pertanyaan itu satu. Apa yang Tuhan kehendaki? Jadi selanjutnya setelah kita tahu kita selamat, kita harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Di sini tulisannya how many, ada berapa persen orang yang memikirkan untuk bisa berubah setelah dia dibaptis, setelah dia mengenal Tuhan, setelah dia, oke, saya jadi Kristen, what's next yang saya harus improve dalam diri saya karena Tuhan mau saya bertumbuh. Dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari zaman Mesir, bangsa Mesir, zamannya Musa, itu Tuhan adalah Tuhan yang mau umatnya bertumbuh. Anyway, Tuhan tuh bukan Tuhan yang menyediakan aja, tapi Tuhan menyediakan dan dia mau umatnya juga mengerti dia dan juga bertumbuh dalam karakternya. Tuhan dari zaman dulu sampai sekarang yang tetap sama itu adalah Tuhan yang bukan kayak dewa-dewa lain yang ya udah lu kasih gue persembahan, gue kasih lu blessing. Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan mau kita bertumbuh dalam Dia. Tapi pertanyaannya, kamu tuh lagi berada di presentasi yang mana di antara dua ini? Yang ya udah saya selamat, ya udah saya stay aja, ongkang-ongkang kaki, tapi nggak mikirin amanat agungnya Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan bilang, jadikan semua bangsa muridku, bertumbuhlah juga, dan ajarilah mereka, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan itu luar biasa banget. Kita bisa lihat, kita presentasi, kita bagian yang mana hari ini. Kita baca juga di Roma 6 ayat 6 sampai 7, for we know that our old self was crucified with him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slave to sin. Because anyone who has died has been set free from sin. Wow. Yang pertama yang gue mau bagikan kepada kita hari ini adalah pertanyaan yang kalian bisa jawab sendiri. Kalian lagi di posisi believing or living? Kalian lagi di posisi hanya percaya atau menghidupi? Sekali lagi ya, kalian masih sekedar believe atau kalian sudah hidupi? Kenapa seperti itu? Menariknya, kalau kita baca Bible, ada fase-fase yang sangat-sangat clear, sangat-sangat memberikan pelajaran bagi kita Kristen zaman sekarang juga. Banyak cerita di Alkitab bagaimana seseorang mencari keselamatan, benar nggak? Ada juga yang mencari, dia seeking, dan percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah juru selamat, tetapi tidak memutuskan untuk mengikuti Yesus. Gue nggak perlu jelasin panjang lebar contoh-contohnya, kalian bisa tahu sendiri dan kalian research sendiri. Seek, mencari, oke. Banyak orang yang mencari Tuhan, guys, tapi nggak menemukan. Itu ada ayatnya juga. Ada juga orang yang percaya, tapi waktu dia tahu, oke, count the cost-nya itu berat banget mengikuti Yesus itu, dia bilang, kamu harus membenci bapakmu, ibumu, saudara-saudaramu, yang jangan diartikan secara literal. Literally, ya gue benci bapak gue deh. Yesus nyuruhnya begitu. Bukan begitu. Tapi Yesus nyuruh prioritas hidupmu adalah Tuhan nomor satu. Bisa nggak? Kalau kita belum bisa prioritaskan Tuhan nomor satu, kita akan jadi contohan yang tadi tuh. Mencari, percaya sih Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat, tapi nggak decide untuk ikut. Dan menghidupi. Nah, kita bagian yang mana? Kita part yang mana? Kita bisa tanya ke diri kita sendiri, saya tuh lagi di titik yang mana? Karena pasti bisa beda-beda. Setiap Kristen, kalau misalkan diadakan polling, Tuhan Yesus ngadain polling nih, tiba-tiba.
Siapa yang masih mencari, siapa yang believe, siapa yang udah decide, siapa yang udah living, kira-kira kalian pikirin sendiri berapa persen orang yang benar-benar hidup buat Tuhan. Sebagai Kristen yang sejati yang hidupnya sudah dibangkitkan dari dosa, kita harusnya hidupi kemerdekaan kita. Benar nggak? Tapi pertanyaannya kenapa kok saya masih terus bisa jatuh dalam dosa? Orang yang percaya versus orang yang menghidupi beda banget. Terlihat beda juga. Dari cara dia hidup, dari cara dia menghadapi masalah, dari cara dia bertobat, itu beda. Pertanyaannya, kamu percaya kalau kita sudah bebas dari dosa itu atau belum? Dirimu lagi di titik yang mana tadi? Living or cuman believe aja? Kebanyakan orang yang jatuh dalam dosa terus menerus karena dia cuman ya udah saya percaya tapi saya nggak mau menghidupi. Menghidupi apa? Firman. Gimana cara menghidupi firman? Simple. Kamu baca firman atau enggak? Kita baca firman atau enggak? Iya, tapi saya suka nonton YouTube, Kak, Bang, tentang firman Tuhan, sharing-sharing yang luar biasa, motivator. Pertanyaannya, kamu punya personal reading about the Bible nggak? Kita digging deeper sendiri nggak secara pribadi? Kita punya nggak kehidupan doa secara pribadi sama Tuhan? Kalau kita punya, kita ada di titik living. Kita baca di Roma 6 ayat 11 dikatakan, in the same way, count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Wow. Bukan berhenti di situ aja. Kita juga harus melihat dan menghitung bahwa diri kita ini telah mati kepada dosa. Sekarang, dosa apa aja yang masih berkuasa dalam hidup kita? Pernah nggak sih hitung-hitung dosa? Kak, Bang, tapi dosa, ada nggak sih dosa besar dan dosa kecil? Anyway, di Bible, Tuhan nggak pernah bilang ada dosa besar dan dosa kecil. Tuhan cuma jenis-jenisin aja. Ada 4 kuadran dosa juga, yaitu menyakiti Tuhan, menyakiti kita, diri sendiri, menyakiti orang terdekat, bahkan menyakiti orang yang kita nggak kenal. Tapi dari semua dosa, dosa itu paling banyak menyakiti diri sendiri. Jadi kalau kita yang sekarang kosong hatinya, oke, saya, kayaknya enam banget gitu ikut Tuhan. Kayaknya kerohanian kamu udah mati. Mungkin kita terlalu banyak melakukan dosa dan kita nggak sadar untuk bisa living berdasarkan firman Tuhan. Apa sih kedagingan dan apa sih arti daripada dosa? Aku juga mau bagikan di sini bahwa kita juga harus bisa melihat dosa-dosa itu sendiri. Ini 4 dosa yang mungkin ya gampang lah ya. Marah, amarah, ada kemalasan, suka bohong mulutnya, tidak merasa cukup, sukanya ya lagi begini, keadaan begini, ya online shopping aja terus kan. Anyway mau dipakai kemana tuh baju gitu kan. Udah banyak mau dipakai kemana. For example, ada banyak jenis dosa, mungkin yang kalian bisa list sendiri, nanti pribadi, cek deh, ada berapa banyak dosa yang kalian masih struggle sampai sekarang. Di Roma 8 ayat 12, tapi versi AMP. Kenapa gue suka banget versi AMP? Karena dia jelasin secara gamblang arti daripada kedagingan atau flesh. Apa sih kedagingan dan apa indikator supaya kita kenal kedagingan itu? Kita baca dulu. So then, brothers and sisters, we have an obligation, but not to our flesh. Ada tanda kurungnya. Inilah kedagingan itu. Pertama, our human nature, our worldliness, our sinful capacity to live according to the impulse of the flesh, our nature without the Holy Spirit. For if you are living according to the impulse of the flesh, you are going to die. Tadi kita bicara kematian, kerohanian. But if you are living by the power of the Holy Spirit, you are habitually putting to death the sinful deeds of the body. You will really live forever. Amen. Ada 3 yang gue juga mau bagikan di sini. Ini adalah indikator-indikatornya. Flesh atau kedagingan, apa aja sih? Biar kita juga bisa menyadari dan juga aware.
Pertama, human nature. Human nature apa? Human nature ya kebiasaan manusia dari lama. Kebiasaan manusia dari waktu Adam dan Hawa jatuh kepada dosa, human nature itu starting tuh. Kemalasan, apa sih kebiasaan manusia itu? Maunya nyaman aja, dan banyak yang lainnya. Yang kedua adalah worldliness, keduniawian. Keduniawian zaman sekarang, teman-teman, sama zaman bahela, zaman nenek moyang kita, zaman mamanya kita sekalipun, keduniawian itu sama, cuman beda kreativitasnya aja. Cuman modif-modif dikit aja. Kita bicara apa? Mau bicara apa? Percabulan. Dari zaman dulu udah ada. Dari zaman Mesir pun udah ada. Kita mau bicara apa? Korupsi. Dari zamannya Zakheus saja udah ada korupsi. Pemerasan. Pemungut cukai dan segala macam. Keduniawian akan selalu ada. Itu dua hal. Yang ketiga yang harus kita paling aware. Setelah kita dibaptis, kita kenal Tuhan, dosa kita diampuni, benar ya. Tapi sebelumnya sinful capacity kita tuh udah keisi. Bayangin kayak kita punya dirijen-dirijen yang diisi sama sinfulnya kita. Jadi ada kapasitas-kapasitasnya. Mungkin tiap kita di sini ada berapa puluh orang di sini pasti beda-beda. Ada yang 10 dirijen, ada yang mungkin 10 dirijen anak baik-baik. Kalau anak kelas PR gue nggak tahu berapa dirijen. Tapi pasti kita beda-beda. Udah pasti beda-beda. Tapi kenapa kita harus aware sama tiga hal ini, dan terutama sinful capacity, kita harus tahu bahwa setelah kita jadi murid Tuhan, Kristen sejati yang mau ikut Tuhan, yang mau living, kita harus, dirijennya tuh harus kapasitasnya dikurangin, dikeluarin, sedikit demi sedikit. Gue nggak bilang langsung sempurna ya, tapi sedikit demi sedikit. Karena Tuhan mau train kita loh. When we living, kita akan growing juga. Dan salah satu hal itu adalah kita tuangin dosa-dosa kita dengan cara apa? Ya lawan. Pakai apa? Pakai rohnya Tuhan juga. Kita nggak berjuang sendiri, teman-teman. Kita berjuang bersama Tuhan dan juga Roh Kudus juga. Ada komunitas LSPG juga. Pernah nggak kita sharing dosa kita apa ke teman-teman kita? Bukan buat jadi aib, bukan. Gue pengen tahu gimana lu caranya bisa lewati percabulan seperti itu. Gue pengen tahu gimana caranya lu bisa berdamai sama orang tua lu. Sama-sama untuk bisa sinful capacity-nya decrease, bukan increase. Jadi ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Yang kedua, poin yang kedua yang mau gue share hari ini adalah, waktu kita berasa, oke, feeling gue sih gue udah diselamatin. Oke, sudah diselamatkan. Tapi di dalam kehidupan Kristen kita lebih banyak menyelesaikan masalah atau bertumbuh dari masalah. Sekali lagi ya, menyelesaikan masalah atau bertumbuh dari masalah. Kenapa beda? Kadang-kadang kita lebih suka jadi orang yang reaktif. Ngerti ya, reaktif ya? Bukan jadi orang yang proaktif. Reaktif, kalau disenggol, reaktif tuh senggol bacok gitu ya. Kalau ada masalah, baru bertobat. Kalau sakit, tiba-tiba kena COVID, baru manggil Tuhan. Pengennya solve, problem gue solve. Tapi nggak mau grow. Kita baca di Roma 6 ayat 12. Dikatakan, therefore do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. To that he died to sin. Once for all, but the life he lives to God. In the same way, count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Amen. Teman-teman, mari bertumbuh. Jangan cuma mau masalah kita diselesaikan, ayo bertumbuh. Kenapa bertumbuh? Tuhan mau kita untuk bisa kenal Dia. Dan Tuhan bilang di Bible, orang yang mau mengenal Tuhan pasti growing. Kalau kita nggak growing, berarti kita nggak ada usaha sedikit pun, mungkin ya. Mungkin kita kurang usahanya untuk bisa mengenal Tuhan. Kita harus menghindari godaan. Dia bilang di sini, untuk tubuh kita harus menghindari yang namanya dosa.
mengetahui kelemahan yang kita mudah tergoda oleh dosa. Buat kita di sini, misalnya kita jatuh dosa, pasti keseringan kita udah tahu tuh jenis dosanya apa, kita udah tahu trap-nya apa, ya nggak? Jebakannya seperti apa, tapi sadar nggak sadar, kita datang ke trap itu sendiri. Kita datang ke sana. Iblis nggak godain pun kita datang ke dosa itu gitu. Pertanyaannya, kayaknya kita harus benar-benar tanyain sama hati diri kita sendiri, hati nurani kita sendiri. Sebenarnya kamu pengen benar-benar ikut Tuhan untuk bisa bertumbuh atau enggak? Bertumbuh nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Sebuah emas yang kita mungkin punya masing-masing di sini, ada yang punya cincin dan segala macam. Sebongkah emas yang ada yang kita bisa tahu kenapa harganya mahal. Karena dia ditempa, dia diproses, dia dilebur, ada banyak proses yang dilewati, pembersihan, sampai akhirnya dia jadi emas. Emas mau ditaruh di tempat sampah sekalipun akan jadi tetap berharga. Akan tetap jadi emas. Kita bisa bilang lingkungan bisa bikin gua nih jadi jatuh dosa. Pertemanan, iya, mengerti. Tapi biarkan diri kita bertumbuh sampai titik di mana kondisi, pertemanan, lingkungan sekalipun nggak bisa bikin kita jatuh dalam dosa. Serahin tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Kenapa senjata kebenaran? Di Roma 6 ayat 13, ini adalah contoh-contoh buah roh. Kalau ada yang sekolah minggu ya, dari kecil ada lagu kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan. Nah, selain kita bisa list down apa dosa-dosa yang kita masih punya, sebagai orang merdeka yang tahu keselamatan yang sempurna, kita juga harus kejar tadi yang namanya pertumbuhan daripada buah-buah roh. Buah-buah roh kita lagi di level yang mana? Sampai titik di mana kita bisa mengendalikan diri. Kenapa self-control di terakhir? Kenapa bukan di awal? Karena dari semua hal itu, titik di mana kita bisa bertumbuh paling jauh adalah kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Lawan terbesar dirimu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Di Roma 6 ayat 13 dikatakan, do not over any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather over yourself to God as those who have been brought from death to life. Kita nih orang-orang yang diselamatin dari kematian, teman-teman. Dan ditebus nggak segampang itu, nggak semudah itu. And over every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Ayo, living, bertumbuh, serahkan tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Segala hal yang ada pada tubuh kita, apa yang kita rasakan, kita pikirkan, kita dengar, lihat, lakukan, harus kita serahkan kepada Tuhan dan dijadikan senjata kebenaran. Pertanyaan yang paling simpel adalah, mau nggak jadi senjata kebenaran untuk Tuhan Yesus di tengah dunia yang mungkin nggak gampang ini? Untuk jadi murid Tuhan yang sesungguhnya, yang sejati, Kristen yang sejati di tengah dunia yang seperti sekarang, trust me, itu nggak gampang memang. Sangat tidak gampang, tapi worth it. Kita belajar dua hal hari ini. Living and growing. Kita menghidupi keselamatan itu. Bukan cuma stay di mana kita berada, tapi kita living. Hidupi. Dan kehidupanmu dan kehidupanmu secara Kristen itu akan alive. Nggak enam lagi. Keselamatan dari Tuhan membuat kita juga bisa growing. Tuhan nggak mau anak-anaknya yang disayang sama dia, stay di sana-sana aja, bergumul sama dosa yang itu-itu aja. Tuhan mau kita bertumbuh. Resurrection of God. Kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan. Kita juga harus lihat resurrection-nya Tuhan itu bisa resurrecting me, bisa membangkitkan saya juga.
Nggak ada alasan kita nggak bertumbuh. Kak, Bang, tapi saya ini, saya ini, saya ini. It's okay to think a lot. Maksudnya mikir gitu panjang gitu. Aduh, tapi masih begini, gini, susah ninggalin dosa ini. Jangan terlalu banyak mikir. Yang harus kita lakukan adalah do action aja, effort. Lakukan pertobatanmu, hidupi keselamatanmu, dan dirimu akan bertumbuh. Keselamatan yang sempurna sesuai tema kita hari ini, gua nggak bicara panjang lebar, sedikit aja, 2 poin aja, living and growing. Tapi coba catat, ingat, dan hidupi. Keselamatan yang sempurna adalah Yesus. Nggak ada di dunia ini keselamatan yang lain di luar Yesus. Kalau ada orang yang bilang keselamatan itu di setiap agama bebas, bro. Itu nggak biblical sama sekali. Di Bible, di Alkitab, jalan keselamatan cuma Yesus Kristus. Keselamatan yang sempurna adalah Yesus. Dan pengenalan akan Yesus adalah hal yang terbaik yang dipunya oleh kita, murid-murid Yesus. Sekali lagi, keselamatan yang sempurna adalah Yesus. Dan pengenalan akan Yesus adalah hal yang terbaik yang dipunya oleh kita, murid-murid Yesus. Jadi hari ini, mari kita menghidupi, dan mari kita juga bisa bertumbuh, dan yang pastinya Tuhan akan menyertai juga kehidupan kita. Tuhan nggak pernah bilang, jadi murid Tuhan, diem-diem aja, nanti bisa masuk surga. Tuhan bilang, ada syarat-syaratnya. Terakhir di waktu gue diundang di retretnya kalian, seneng banget temanya identity. Karena identitas seorang Kristen, kita harus tahu berdasarkan daripada syarat mengikut Yesus. Total devotion, total obedience, total commitment, and deny ourselves. Itu aja hari ini. Semoga ini bisa membantu kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Thank you Kak Robert atas penyampaian firman-Nya, sangat memberkati sekali. Tuhan berkati Kak Robert, calon nanti Kak. Dan teman-teman kita di sini, kita semua cungin stiker jempol ke Kak Robert. We say thank you untuk Kak Robert karena penyampaian firman-Nya udah sangat memberkati. Thank you Kak Robert. Guys, setelah ini kita akan masuk ke sharing session. So di sharing session ini kita akan diskusi, kita akan bertanya, kita sharing ke Kak Robert. Mungkin ada yang mau tanya sesuatu atau apapun itu terkait dengan Paskah ini atau pengorbanan Tuhan atau apapun itu yang ada di dalam tapi yang positif. Oke. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, waktu udah tepat dipersilakan. Halo. Aku Halo. boleh tanya. Halo. Thank you Kak Robert buat sharingnya. Sama-sama, Dek. Kak, aku mau nanya dikit. Kenalin, aku Magda. Ya dari Lesbiar, semuanya dari Lesbiar. Jadi aku mau nanya dikit dari sharingnya Kak tadi. Kan Kakak tuh ada bilang tentang yang kayak keselamatan yang sempurna itu kita cuma bisa dapat dari Yesus, ya kan? Terus kayak, tapi tuh sebelum-sebelumnya Kakak bilang tentang kita tuh harus hidup, nggak bisa jatuh lagi ke dalam dosa, segala macam gitu-gitu. Nah, pertanyaan aku adalah, kan Yesus mati sekali nih, Kak. Terus kita semua percaya kalau Yesus tuh mati untuk tebus dosa kita semua. Nah, dan keselamatan yang sempurna itu cuma ada dalam Yesus. Berarti itu pun artinya keselamatan itu kita nggak bisa dapetin dari hal yang membenarkan diri kita dong. Kalau misalkan dengan cara-cara misalkan Kakak bilang tadi kayak kita sharing ke teman-teman kita lah, atau kayak kita melawan dosa segala macam, berarti kita masih manusia berdosa dong. Kan Yesus kayak udah tebus kita gitu loh, Kak. Maksudnya kayak aku jadi bingung gitu. Kalau misalkan Yesus sudah tebus kita, terus kenapa lagi kita harus kayak effort untuk membenarkan diri kita gitu loh, istilahnya kayak kok kesannya keselamatan kita itu belum sempurna kalau kita tuh belum Kak, kayak melakukan yang baik gitu loh.
Karena ya setahu aku emang kayak Yesus sudah selamatin kita ya sekali aja buat selama-lamanya. Makasih Kak. Thank you. Ini langsung jawab aja. Aaron, ini langsung jawab ya? Boleh langsung dijawab. Boleh. Ini pertanyaan yang sangat-sangat sering ditanyain sama orang. Karena gue sering banget ketemu sama orang yang berasa hyper grace gitu. Jadi gue nggak perlu melawan dosa. Anyway, kita akan dihakimi. Yang menghakimi kita, Bible bilang adalah firman Tuhan. Memang betul, dan gue amini juga bahwa kita selamat cuma sekali pengorbanan Tuhan. Masa Tuhan salibin berkali-kali kan gitu kan. Tapi waktu kita melakukan dosa, sadar nggak kita kayak menyalip Tuhan lagi. Anyway, Tuhan bilang bahwa kita orang yang merdeka dan kita bisa melawan dosa. Karena kita dikasih Roh Kudus juga. Benar nggak? Tuhan juga bilang waktu kita selamat, bukan berarti kita akan nggak struggle sama yang namanya dosa. Karena kita masih di dunia, masih badani nih, masih bisa dicubit dan sakit juga. Kalau di Galatia 5 ayat 25, living full day by day by the power of the Spirit. Karena honestly, gue pun masih bergumul sama dosa juga sampai sekarang. Apakah gue bukan orang yang merdeka? Gue orang yang merdeka. Karena gue mau kejar terus yang namanya pengenalan akan Tuhan. Tapi dengan percabulan sampai akhir hidupnya segala macam. Dan Tuhan bilang di surga itu berkumpul orang-orang yang mau menghidupi firman Tuhan dan kerjaannya di surga nanti katanya adalah menyembah Tuhan. Kebayang nggak sih? Nanti dunia sama surga sama aja. Logiknya gitu ya. Tiba-tiba kita masuk surga, set, masih ada diskotik nih. Tiba-tiba kita masuk surga, lah masih ada yang nyuntik gitu. Anyway, kadang-kadang kita nggak bisa memikirkan cara pikiran Tuhan. Tuhan bilang kok, apa yang ditulis sama Tuhan, pikirannya Tuhan itu jauh lebih pintar dibanding pikirannya manusia. Banyak orang yang bisa searching, istilahnya logic, untuk bisa adapting belief sistemnya seorang Kristen. Kita juga bisa nih, lama-lama adapting Tuhan, dengan hal-hal yang sebenarnya, kalau kita pikirin lama-lama, itu cuma Tuhan yang bisa jawab. Gitu. Misalkan, Tuhan kenapa sih bangsa Israel adalah bangsa yang kau pilih? Pernah mikir nggak? Kenapa Israel yang dipilih? Padahal tegak-tengkuk. Tapi Tuhan bilang ini adalah umat kesayanganku. Kamu nggak akan bisa mikir kenapa aku sayang sama dia, seperti kamu nggak bisa mikir berapa banyak pasir di lautan. Karena pikirannya Tuhan beyond. Sama dengan hal-hal yang kita bisa kadang-kadang kita punya apa yang kita pikirin gitu ya, kita juga bisa harus benar-benar hati-hati juga. Menurut abang sendiri, banyak orang yang jadinya nggak mau ikut Tuhan lagi karena Tuhan itu nggak masuk di logiknya dia. Anyway, Tuhan itu lebih supernatural gitu loh. Tuhan tuh bisa memindahkan gunung. Jadi, itu sih. Thank you, Kak Robert. Ada lagi guys yang mau bertanya mungkin
buat Gue. diskusi atau bagaimana? Gue mau nanya, Oke, silakan. Oh, ini kayak kenal nih. Uncle Robert, Marco mau nanya, Yap, tahu enggaknya kita diselamatkan itu adalah bagaimana kita menjalani hidup kita atau bagaimana kita mati. Karena orang yang di samping Yesus itu kan dia penjahat ya. betul. Dan maksudnya dia sudah melakukan hal dosa. Dan Betul. syaratnya untuk mengikuti Yesus atau diselamatkan juga harus seperti kata Bang Robert tadi harus dibaptis kan. Ya. Padahal dia juga tidak dibaptis. Kemudian Yesus bilang bahwa mulai hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus. Jadi apakah untuk tahunya kita selamat apa enggak itu bagaimana kita menjalani hidup atau bagaimana kita mati? Thank you, Angkang. Yes. Thank you, Marco. Anyway, gue udah sering ngobrol banyak sama Marco. Ini questions yang gue tanyain waktu gue baru jadi Kristen yang benar-benar cari Tuhan. Gue tanya ke pendeta gue, kalau Tuhan mau kita conduct diri kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, why seorang penjahat waktu disalib sebelahnya dia langsung selamat gitu? Gue mau dong kayak gitu. Itu pertanyaan yang gue tanyain dan dijawab dengan lucu juga sih. Itu Tuhan. Tuhan punya his own decision mau selamatin siapa. Sama halnya waktu, kalian pernah tahu nggak sih cerita waktu ada wanita berdosa, dia benar-benar mau bertobat, mau cari Tuhan, dia cuma megang kainnya yang Yesus lewat gitu, tiba-tiba Tuhan bilang ada kuasa yang keluar dari diriku dan ketransfer ke orang itu. Itu karena iman orang itu. Oke, kita diselamatkan memang sesuai Bible, kita harus jalani benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa kabarnya dengan orang-orang yang secara spesial Tuhan pilih? Menurut gue pribadi, dan jawaban daripada gue discuss sama banyak orang, bahkan pendeta-pendeta, itu adalah decision-nya Tuhan. Tapi bukan itu yang istilahnya, ya udah berarti gue berdosa aja, habis itu gue minta ampun sama Tuhan pas gue mau mati. Kita nggak tahu seberapa besar iman orang itu dari kacamatanya Yesus pada waktu sin itu. Menurut gue pribadi, sin itu atau juga kacamatanya Yesus itu bisa melihat iman orang sebesar apa dan kebesaran hati orang mau berubah sebesar apa. Oke, kalau begitu sesi sharing session-nya kita tutup ya, teman-teman. Kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, aku mengundang Kak Robert untuk tutup kita dalam doa berkat. Doa tutup. Waktu dan tempat dipersilakan, Kak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Sekali lagi kami benar-benar dari hati kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami juga bersyukur dengan keselamatan yang kami punya, kami bisa melihat Engkau adalah Allah yang merindukan kami untuk bisa bertobat, berubah, untuk bisa selalu mau mengenal Engkau Tuhan. Bapak kami minta ampun, kami minta maaf Tuhan, kalau kami mungkin dalam kehidupan Kristen kami terkadang ataupun sering Tuhan, kami masih main-main Bapak. Bapak, waktu kami juga bisa membicarakan tentang firman Engkau, tentang keselamatan, bahkan tentang salib Engkau, kami tahu itu adalah keselamatan yang paling sempurna. Keselamatan yang sempurna hanyalah Engkau Tuhan. Terima kasih kalau hari ini komunitas LSPG Tuhan di LSPR bisa merayakan Bapak Paskah atau kebangkitan Engkau. Di momen ini juga Tuhan kami mendoakan setiap hati kami di sini, biarlah kami bisa mempunyai dan menghidupi kebangkitan itu Tuhan. Kami bisa merdeka setiap harinya dari dosa kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami juga bersyukur untuk orang-orang yang selalu mau memikirkan komunitas ini juga Tuhan. Semua orang yang mengurus Tuhan, orang yang terlibat Bapak, kami berdoa untuk mereka juga. Terima kasih untuk hati mereka, effort yang mereka lakukan. Engkau yang sertai, Engkau yang berkati Bapak. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk LSPR Tuhan. Kami mau Tuhan kampus ini
bisa menjadi kampus yang cinta Engkau, kampus yang haus akan firman Engkau juga Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk negara kami, Indonesia Tuhan, yang di masa seperti ini juga kami tahu banyak tantangan, banyak hal yang tidak mudah Tuhan. Tapi kami berdoa untuk setiap orang yang memimpin pemerintah, Bapak, biarlah Engkau bisa berikan wisdom kepada mereka, dan mereka bisa terus melayani, bekerja dengan setulus hati mereka. Terima kasih juga untuk orang-orang yang di frontliner Tuhan, dokter-dokter Bapak, atau mungkin kepolisian, militer, dan semuanya Tuhan yang mereka berjuang Tuhan. Waktu kami duduk di sini sharing firman Engkau, kami tahu banyak orang di luar sana Bapak, yang berjuang melawan kematian Tuhan. Berjuang melawan hal-hal yang bisa membunuh mereka. Tapi Kau yang sertai mereka, Kau yang lihat hati mereka Tuhan, dan jaga mereka. Terima kasih Bapak, kami personally Tuhan, kami mau untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, dan hari ini Bapak, kami mau untuk bisa mengingat juga keselamatan yang sempurna, seharusnya bisa membuat kami living and growing. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk kami, semua di sini Tuhan, di bilangan 6 Bapak, Engkau katakan bahwa kami selalu diberkati sama Engkau, dan Engkau selalu melindungi kami Bapak. Dan Engkau menyertai kami dengan wajah-Mu, dan memberi kami kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang kami miliki. Terima kasih untuk setiap firman yang bisa jadi arahan dalam hidup kami. Dan kami percaya Bapak, bahwa kami adalah anak-anak muda yang kedepannya sudah Engkau berkati, sudah Engkau sertai, dan kami bisa memiliki itu Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi anak-anak-Mu, terang dan garam dunia. Terima kasih Bapak, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Oke, teman-teman, terima kasih. Ibadah telah selesai. Namun, sebelumnya ada pengumuman sedikit. Jadi, teman-teman, dikarenakan kita mungkin tidak bisa memberi persembahan secara langsung. Jadi, di sini kalau kalian bisa lihat di PowerPoint yang setelah di-sharing sama rekan saya, Gaby, itu kita akan melakukan donasi dari yang diadakan oleh CARES. Donasi ini lebih jelasnya bisa teman-teman cek di media sosialnya CARES, Instagramnya CARES, ataupun di sini juga tertera ada nomor teleponnya, dan juga kenapa sih tujuannya donasi ini, untuk apa, yang pasti kita mau donasikan juga untuk semua para dokter dan tim medis yang berada di garda terdepan ya untuk menangani kasus ini. So, teman-teman, kita akan sumbangkan semua donasi ini untuk APBD dan segala macam alat-alat untuk melindungi diri mereka saat mereka bertugas menjalani tugas dan tanggung jawab mereka untuk melawan COVID ini. So, teman-teman, kalau memang tergerak hatinya untuk mendonasikan, silakan. Di sini ada rekeningnya juga. Ini langsung masuk CARES. Itu aja sih pengumumannya. Next, kita akan foto dulu sebelum teman-teman berangkat ke tempatnya masing-masing, pulang lagi, bubar. Nah, kita foto ya, dimanapun kalian berada, senyum aja, oke? 1, 2, 3. Thank you. Oke, guys, thank you sekali lagi. Yuk kita sama-sama kita acungin jempol. Thanks untuk kita berkati. Ya, teman kita berdoa. Ya, kita satu dalam. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami telah selesai dalam ibadah kami, Tuhan. Terima kasih kalau menyertai kami dari awal sampai akhir ibadah, Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini, terima kasih Kau telah mengirimkan hamba-Mu, Kak Robert, Tuhan, yang telah selesai menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh hidup di dalam kami, dan kami boleh menjalani, Tuhan, dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memberkati Kak Robert, Tuhan, dalam kehidupannya, Tuhan. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan pagari, Tuhan lindungi selalu, Tuhan, juga beserta dengan calonnya nanti, Tuhan. Biarlah Tuhan sertai apapun rencana mereka nanti, Tuhan, yang akan merit di bulan Oktober, Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan sediakan segala sesuatu, Tuhan, yang akan
menyertai mereka Tuhan sampai harinya nanti Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan tercurah Tuhan atas Kak Robert dan calonnya nanti Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan juga Tuhan tidak lupa Kau berkati masing-masing dari kami Tuhan yang telah mungkin ada di Zoom ini Tuhan, ataupun yang sudah live duluan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, yang tidak bisa hamba sebutkan namanya satu persatu. Biarlah Tuhan yang sertai, lindungi, pagari di tengah situasi yang seperti ini Tuhan. Biarlah kami boleh terus berseru kepada-Mu ya Bapa, dan mengandalkan Kau saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita Thank you, Kak Robert. LSPG for Jesus dulu ya guys. Kita yel-yel dulu. Oke. Lihat teman-teman ya. Yes. Nanti aku akan teriak LSPG, kalian yang akan teriak oh Jesus. Tangannya Okay? dulu dong, tangannya. Oke. LSPG Christian. Oh, Jesus. Mantap. Okay, thank you guys. Thank you guys. Terima kasih semuanya.